Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi teman-teman sekalian. Pada pagi hari ini, semoga kita diberikan kesehatan, selalu diberikan kekuatan, dan dijauhkan dari segala penyakit. Kami dari kelompok etika bisnis Good Corporate Governance yang terdiri dari Alvan Yusuf, Andi Ermanto, Adinda Isnaini Kantata Falahi, Fikri Siregar, Muhammad Nurkolis, Muhammad Ramadan, Wahyu Afifa Wardani. Berikut presentasi dari kelompok kami. Kami harap semua teman-teman bisa memperhatikan presentasi dari kami. Pengertian Good Corporate Governance menurut beberapa sumber. Yang pertama, dari Cadbury Committee of United Kingdom, adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka. Atau dengan kata lain, suatu sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan. Yang kedua, dari Forum of Corporate Governance in Indonesia tahun 2006. Tidak membuat definisi tersendiri, tetapi mengambil definisi dari Cadbury Committee of United Kingdom, yang kalau diterjemahkan adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain, suatu sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan. Yang ketiga, dari Sukrisno Agus tahun 2006, mendefinisikan tata kelola perusahaan yang baik sebagai suatu sistem yang mengatur hubungan peran dewan komisaris, peran direksi, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya. Tata kelola perusahaan yang baik juga disebut sebagai suatu proses transparan atau penentuan tujuan perusahaan, pencapaiannya, dan penilaian kinerjanya. Yang keempat, ada dari Organization for Economic Cooperation and Development, yaitu suatu struktur yang terdiri atas para pemegang saham, direktur, manajer, seperangkat tujuan yang ingin dicapai perusahaan, dan alat-alat yang digunakan dalam mencapai tujuan dan memantau kinerja. Pengertian GCG dari beberapa sumber dapat disimpulkan, Good Corporate Governance atau tata kelola perusahaan adalah rangkaian proses, kebiasaan, kebijakan, aturan, dan institusi yang memengaruhi pengarahan, pengelolaan, serta pengontrolan perusahaan atau korporasi. Tata kelola perusahaan juga mencakup hubungan para pemangku kepentingan yang terlibat serta tujuan pengelolaan perusahaan. Prinsip-prinsip Good Corporate Governance ada 5 macam. Yang pertama, kewajaran, fairness, yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak masing-masing stakeholder sesuai kontribusi yang diberikan kepada perusahaan serta perjanjian dengan perundang-undangan yang berlaku. Kedua, transparansi, yaitu keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan dalam mengemukakan informasi mengenai perusahaan. Yang ketiga, akuntabilitas, yaitu memberikan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas secara periodik, termasuk mengenai penggunaan dan sumber-sumber dana. Keempat, pertanggungjawaban,
yaitu dalam setiap menjalankan tugas harus bisa dipertanggungjawabkan. Kelima, kemandirian, yaitu mengelola perusahaan secara profesional sesuai dengan peraturan perundang-undangan tanpa benturan kepentingan dan tekanan dari pihak lain. 5 tujuan utama Good Corporate Governance, yaitu 1. Melindungi hak dan kepentingan pemegang saham, 2. Melindungi hak dan kepentingan stakeholder lainnya, 3. Meningkatkan nilai saham pada perusahaan, 4. Meningkatkan kinerja Dewan Komisaris dan Manajemen, yang kelima, meningkatkan mutu hubungan Dewan Komisaris dan Manajemen. Selanjutnya, manfaat Good Corporate Governance yaitu menurut Indra Surya dan Ivan Yustiavandana tahun 2017, manfaat GCG adalah 1. Memudahkan akses terhadap investasi domestik maupun asing. Yang kedua, mendapatkan biaya modal atau cost of capital yang lebih murah. Yang ketiga, memberikan keputusan yang lebih baik dalam meningkatkan kinerja ekonomi perusahaan. Yang keempat, meningkatkan keyakinan dan kepercayaan dari para pemangku kepentingan terhadap perusahaan. Yang terakhir yaitu yang kelima, melindungi direksi dan komisaris dari tuntutan hukum. Studi kasus. Perusahaan mobil Volkswagen, produsen mobil penumpang terbesar ketiga di dunia yang memiliki banyak anak usaha seperti Audi, Porsche, Lamborghini, Bentley, Bugatti, dan lain-lain, melakukan manipulasi sistemik pada mobil hasil produksi mereka. Manipulasi besar-besaran ini memberikan dampak negatif yang tidak kalah besar pada perusahaan dengan total aset 323,4 miliar euro pada tahun 2013. Volkswagen menggunakan software yang dirancang untuk mengelabui hasil tes emisi di Amerika sejak tahun 2009 hingga 2018. Ketika kasus ini terkuak, software yang dimaksud ialah software yang mampu mengenali kondisi pengetesan dalam laboratorium, lalu menurunkan kinerja mesin secara otomatis. Penurunan kinerja mesin ini menghasilkan emisi gas buang yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan kondisi penggunaan di jalan raya. Komponen yang dapat menurunkan emisi tersebut tidak menyala saat mobil berjalan di jalan raya, sehingga emisi yang dihasilkan melebihi standar yang telah diatur. Hasilnya, ketika dikendarai di jalan raya, mobil produksi VW menghasilkan polusi gas buang nitrogen oksida 40 kali lipat lebih banyak dari standar yang diizinkan di Amerika. Tujuan VW melakukan ini adalah agar meningkatkan akselerasi, daya tarik, dan hemat bahan bakar. Tentu saja emisi ini dihasilkan dapat menyebabkan banyak penyakit yang cukup parah bagi orang-orang yang terkena dampaknya, seperti masalah pada pernafasan, emfisema, bronkitis, dan sebagainya. Akibat skandal tersebut, VW harus mengucurkan dana hingga lebih dari 26 triliun euro untuk membayar denda, kompensasi, dan membeli kembali unit mobil yang telah terjual, terutama di Amerika. VW harus menarik kembali 8,5 juta unit mobil di Amerika dan 500.000 unit lagi di Amerika. Nilai saham VW juga terjun bebas dari $160 menjadi $110 dalam waktu kurang dari 1 pekan setelah diumumkan melakukan kecurangan dalam tes uji emisi. Setelah kita mendengarkan penjelasan dari rekan saya tentang kecurangan yang dilakukan oleh Volkswagen dalam uji emisi,
kita bisa ambil kesimpulan bahwa Volkswagen telah melakukan tindakan yang berlawanan dengan etika bisnis yang baik. Dalam hal ini khususnya prinsip-prinsip dalam good corporate governance, di mana seperti yang kita ketahui bahwa tujuan dirumuskannya prinsip-prinsip dari good corporate governance adalah untuk menjamin bahwa semua pihak yang berhubungan, semua pihak-pihak yang memiliki kepentingan di dalam bisnis atau mungkin perusahaan tersebut itu tidak ada yang dirugikan. Volkswagen telah merugikan banyak pihak dengan tujuan memperoleh keuntungan hanya untuk perusahaan saja. Karena tidak mungkin kendaraan mereka yang tidak lulus uji emisi itu dapat diproduksi, dapat dijual belikan di negara-negara Eropa ataupun di Amerika secara khusus jika kendaraan tersebut tidak lulus uji emisi. Pihak-pihak yang dirugikan oleh Volkswagen antara lain, pertama, pihak yang memberikan atau mungkin yang menetapkan regulasi, yaitu pemerintah bersama lembaga regulasi. Khususnya dalam hal ini adalah EPA dari Amerika yang menemukan kecurangan atau mungkin keanehan, kejanggalan pada emisi gas buang dari kendaraan Volkswagen. Ujung-ujungnya, karena ketidakpatuhan dan kecurangan yang dikerjakan oleh Volkswagen ini, tentu saja yang paling dirugikan juga adalah konsumen, yang dengan menghirup udara dari gas buang kendaraan Volkswagen, maka masyarakat dapat terpapar pada penyakit-penyakit berbahaya, antara lain penyakit pernafasan dan penyakit jantung serta penyakit-penyakit lainnya. Lebih jauh lagi, Volkswagen juga telah melukai hak-hak dari pemilik saham Volkswagen melalui keputusan mereka untuk melakukan kecurangan tersebut. Tentu saja kita ketahui dari pemaparan saya bahwa Volkswagen mengalami penurunan jauh nilai saham mereka setelah kecurangan tersebut terungkap. Mari kita kaji bersama pada poin-poin mana saja sebenarnya Volkswagen telah melanggar prinsip-prinsip dari etika perusahaan yang baik atau good corporate governance. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh rekan saya, bahwa ada 5 poin-poin good corporate governance, prinsip-prinsip dari good corporate governance yang seharusnya dipatuhi oleh setiap perusahaan. Prinsip kewajaran, transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan kemandirian. Berdasarkan analisa dari kelompok kami, maka yang pertama yang telah dilanggar oleh Volkswagen adalah prinsip transparansi. Karena ketika pihak manajemen perusahaan, pihak manajemen top, manajemen atas dari perusahaan memutuskan untuk melakukan manipulasi pada tes emisi gas buang, tentu saja hal ini mereka melakukan secara sembunyi-sembunyi tanpa diketahui oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan kepada perusahaan Volkswagen. Dalam hal ini pemerintah, lembaga berregulasi, dan pemegang saham. Berikutnya, prinsip pertanggungjawaban. Sudah sepantasnya sebuah perusahaan dalam setiap pengambilan keputusan yang akan berdampak pada kebijakan perusahaan, maka setiap keputusan tersebut harus bisa dipertanggungjawabkan kepada publik dan pemegang kepentingan dari perusahaan. Perbuatan Volkswagen memanipulasi hasil tes emisi adalah perbuatan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan secara hukum dan undang-undang maupun etika bisnis, yang akhirnya berdampak pada daya saing perusahaan di masa mendatang. Bukan akhirnya mendapat untung seperti yang diharapkan oleh pemilik modal, Volkswagen justru menuai kerugian besar-besaran dari keputusan penggunaan software untuk manipulasi emisi gas buang. Berikutnya, mari kita kaji kasus Volkswagen ini berdasarkan tujuan dirumuskannya good corporate governance. Maka semakin jelas kita lihat pentingnya sebuah perusahaan itu menerapkan good corporate governance. Dengan tidak menerapkan prinsip-prinsip good corporate governance, maka Volkswagen tidak mampu melindungi hak dan kepentingan pemegang saham, tidak mampu untuk melindungi hak dan kepentingan stakeholder lainnya. Nilai saham perusahaan turun, anjlok drastis. Tentu saja ini menunjukkan keburukan atau mungkin ketidakkompetennya
manajemen direksi dari Volkswagen dan mengelola perusahaan. Jurnal pengaruh ukuran perusahaan, penerapan good corporate governance, dan pengungkapan corporate social responsibility pada nilai perusahaan menjelaskan bahwa perusahaan, salah satu tujuan utamanya adalah mencapai nilai perusahaan yang optimal dengan cara meningkatkan total aset perusahaan, sehingga calon-calon investor tidak ragu untuk menanamkan modal mereka pada perusahaan. Akhirnya tentu saja akan semakin meningkatkan total nilai aset dan nilai perusahaan. CSR atau Corporate Social Responsibility adalah pemberian kontribusi dari perusahaan kepada karyawan, keluarga, serta masyarakat setempat yang berada di sekitar perusahaan, dan lebih luas lagi masyarakat secara umumnya. Isi dari penelitian ini adalah perusahaan yang mengungkapkan CSR pada laporan keuangannya cenderung mendapat respon positif dari para investor. Hingga seharusnya efek dari citra positif ini akan meningkatkan kepercayaan para investor dan calon-calon investor, sehingga perusahaan akan lebih mudah lagi untuk meningkatkan nilai perusahaan. Hasil uji dari penelitian ini ternyata menemukan bahwa ukuran perusahaan dan penerapan good corporate governance lah yang berpengaruh pada peningkatan nilai perusahaan. Sedangkan pengungkapan corporate social responsibility perusahaan tidak berpengaruh secara signifikan pada nilai perusahaan. Maka sesuai dengan apa yang kita telah kaji bersama dari kasus Volkswagen yang tidak menerapkan atau barangkali kurang memperhatikan prinsip-prinsip dalam good corporate governance sehingga menurunkan nilai perusahaan mereka. Semakin baik penerapan good corporate governance, maka semakin baik nilai perusahaan. Dan sebaliknya, semakin buruk penerapan good corporate governance, maka semakin buruk. Jurnal kedua, jurnal dengan judul Pengaruh Good Corporate Governance terhadap kinerja keuangan dan nilai perusahaan. Kinerja keuangan adalah salah satu patokan utama untuk mengukur baik atau tidaknya kinerja perusahaan. Dan ini dapat dilihat dari laporan keuangan perusahaan tersebut. Penelitian ini berasumsi bahwa penerapan dari good corporate governance akan mempengaruhi kinerja keuangan dan nilai perusahaan secara bersamaan. Dan dari hasil penelitian ditemukan bahwa ada memang pengaruh signifikan penerapan dari good corporate governance. Dalam hal ini melalui variabel Dewan Komisaris Independen dan Komite Audit. Kesimpulannya adalah semakin baik penerapan good corporate governance pada sebuah perusahaan, maka kinerja keuangan perusahaan akan semakin baik, begitu juga nilai perusahaan akan meningkat. Volkswagen tidak memperhatikan good corporate governance, dan sesuai dengan hasil dari penelitian ini, bagaimana buruknya kinerja keuangan Volkswagen setelah terjadi manipulasi tersebut, di mana salah satu indikator dari kinerja keuangan yang baik adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan profit, menghasilkan keuntungan. Tentu saja Volkswagen gagal membukukan keuntungan pada periode terjadinya kecurangan tersebut. Malah kerugian besar yang diakibatkan dari ganti rugi yang harus dilakukan oleh Volkswagen kepada konsumen dan lembaga pengujian emisi. Begitu juga nilai perusahaan dari Volkswagen menurun jauh, bisa dilihat dari anjloknya nilai saham dari Volkswagen. Jurnal ketiga, jurnal internasional dengan judul Hubungan Hukum dan Penerapan Prinsip Good Corporate Governance dalam Perusahaan. Jurnal ini menjelaskan tentang hubungan antara hukum-hukum dan peraturan-peraturan yang terkait tentang tata pengelolaan perusahaan dengan etika good corporate governance. Faktor eksternal yang dapat membantu perusahaan untuk melaksanakan good corporate governance adalah tersedianya sistem hukum yang efektif dan efisien sehingga mampu untuk menjalankan supremasi hukum secara konsisten dan tegas. Dan pada kasus Volkswagen ini nampak dari denda yang diterapkan oleh EPA sebagai lembaga yang memiliki otoritas untuk menguji emisi gas buang dari kendaraan pada perusahaan Volkswagen. Berikutnya, faktor-faktor internal yang mempengaruhi penerapan dari good corporate governance pada perusahaan antara lain: 1. Adanya budaya perusahaan yang mendukung penerapan dari good corporate governance. 2. Peraturan-peraturan dan kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh perusahaan harus mengacu pada prinsip-prinsip good corporate governance. 3. Perusahaan harus memiliki sistem audit yang
efektif sehingga dapat mendeteksi ketika terjadi penyimpangan dalam proses produksi di perusahaan. Dan yang terakhir, perlu adanya keterbukaan informasi dari perusahaan kepada publik agar publik dapat memantau dan memahami perkembangan serta dinamika dari perusahaan setiap saat dibutuhkan. Oke teman-teman, demikian presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh teman-teman atas partisipasi, atas perhatiannya selama presentasi kami. Kami mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan dalam presentasi kami. Kami harap ada masukan yang bisa membangun dan menutupi kekurangan dari presentasi kami. Demikian yang kami bisa sajikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.